Selamat datang di Tommy Pandawa, channel pendidikan dan seni budaya. Jumpa lagi bersama saya Tommy Kamiharja dalam video-video pembelajaran dalam channel Tommy Pandawa. Video kali ini saya akan membahas materi tentang statistika dasar, yaitu distribusi frekuensi. Baik, distribusi frekuensi ini sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan penelitian seperti skripsi, tesis atau disertasi, di mana pada pembahasan atau pengolahan atau analisa datanya yang pertama dilakukan adalah penyajian data tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu disimak baik-baik ya video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe and like video ini agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video pembelajaran berikutnya. Kita langsung saja ya. Oke. Kalau kita berbicara distribusi frekuensi, maka pengertian dari distribusi frekuensi itu adalah daftar nilai data. Data ini bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Artinya, kalau Anda memiliki data-data penelitian yang jumlahnya sedikit, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau data penelitian Anda mungkin ada 40 data, 100 data, bahkan sampai 1000 data, maka akan bermasalah kalau Anda menuliskan secara berurutan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu tabel yang menggambarkan distribusi frekuensi data-data hasil penelitian Anda. Nah, kemudian di sini ya, bagaimana kita langsung saja bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi ini apabila kita memiliki data 80 mahasiswa, ini saya ambil contoh ya, seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, buatlah tabel distribusi frekuensi dari 80 data tersebut. Kemudian tentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Ini biasanya soal atau data ini muncul pada soal UTS atau UAS ya. Kalau misalnya Anda mengikuti mata kuliah statistika dasar, tetapi seandainya data penelitian Anda, maka Anda bisa membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan apa yang akan saya sharing atau saya diskusikan berikut ya. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Pertama, tentukan nilai terendah dan tertinggi dari data tersebut. Kalau kita lihat di sini, nilai terendah ini sudah kebetulan ya, data-datanya sudah saya urutkan agar Anda lebih mudah dalam melihat atau menyajikan data atau mengolah data ini. Ini sudah saya urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Terendah di sini adalah 35, sedangkan tertinggi adalah 99. Sehingga di sini saya mencantumkan nilai terendah 35, tertinggi 99. Kemudian langkah yang kedua, tentukan range. Range ini kadang disebut juga sebagai rentang atau jangkauan. Jadi rentang atau jangkauan ini adalah rentang antara nilai atau data terendah dan data tertinggi. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai range, rumusnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Pada data yang saya miliki, nilai tertingginya adalah 99, sedangkan terendahnya 35. Sehingga kita tinggal mengurangkan 99 dikurang 35 sama dengan 64. Jadi tadi kita sudah tahu ya, nilai data terendah 35, tertinggi 99. Kemudian yang kedua kita juga sudah mengetahui range-nya adalah 64. Nah, langkah ketiga adalah tentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas itu adalah nanti dalam tabel distribusi frekuensi kita akan menentukan bagaimana itu ada berapa nih, berapa baris nih data-data yang kita kelompokkan, istilahnya berapa kelas. Jadi kalau misalnya data tersebut mau kita kelompokkan jadi 7 kelas, berarti nanti ada 7 baris gitu ya, ada 7 baris. Kalau 8, banyaknya kelas ada 8, berarti ada 8 baris. Kalau 6 ya berarti 6 baris. Nah, di sini ada rumus terkait dengan penentuan itu, tetapi sekali lagi saya coba menyampaikan bahwa begini. Di sini saya cantumkan menurut aturan Sturges banyak kelas dapat ditentukan dengan rumus ini. Ini secara umum ya. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Ya, gimana? N itu adalah banyaknya data. Nah, di sini karena data kita jumlahnya tadi 80, maka rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Log 80 kita ketahui bersama 1,9031. Lalu jika dikalikan dengan 3,3 dapatnya 6,28 ditambah 1 7,28. Nah,
Di sini saya menggunakan banyaknya kelas adalah 7. Tetapi sekali lagi ini tidak baku. Anda bisa saja banyaknya kelas itu Anda buat jadi 8. Karena ini sudah lebih dari 7 ya, jadi 8. Ini hanya sebagai acuan. Sekali lagi ya, ini hanya sebagai acuan. Paling tidak kita bisa ada acuan. Oh, ini kita tentukan 7 kelas misalnya gitu. Oh, ini kita tentukan 8 kelas misalnya gitu ya. Nah, di sini saya menentukan 7 kelas. Nah, nanti kita lihat data selanjutnya ya. Tadi banyaknya kelas sudah. Yang keempat, tentukan panjang atau lebar kelas atau interval kelas. Ada yang menyebut panjang kelas, lebar kelas, interval kelas, itu sama saja. Jadi panjang kelas itu begini misalnya. Kita mau mengelompokkan misalnya, kalau di data yang saya miliki, panjang kelas itu kita menghitungnya dengan rumus range dibagi banyak kelas. Ya, range tadi yang sudah kita hitung 64, banyaknya kelas ada 7. Berarti panjang kelas 64 dibagi 7. Ini 9,14. Saya gunakan 10. Nah, ini dia. Nah, ini uniknya ya, dalam penentuan tabel distribusi frekuensi. Ini tidak mengikuti kaidah angka penting. Kalau kita pakai angka penting, ini 9,14 ini jadi 9, tapi saya menggunakan panjangnya 10. Begitu ya. Jadi sekali lagi, rumus-rumus ini hanya sebagai acuan. Ya, hanya sebagai acuan. Jadi kita tidak baku saklek ya, harus 9 nih, harus berapa, tidak ya. Jadi saya menggunakan 10 range-nya. Nah, maksudnya apa range itu? Seandainya saya gunakan mulai dari angka 1, maka kalau range-nya itu 10, berarti saya hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti baris kedua 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 1 sampai 10. Baris berikutnya 11 sampai 20. Baris berikutnya 21 sampai 30 dan seterusnya. Paham ya panjang kelas itu ya. Jadi kita menentukan nih. Karena bisa saja data itu disajikan 1 sampai 6 misalnya, atau 1 sampai 5. Atau misalnya 10, 11, 12, 13, 14. Jadi panjang kelasnya 5 misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi itu untuk menentukan dari angka berapa ke angka berapa tabel yang kita sajikan. Di sini saya menggunakan range-nya 10. Nah, kemudian yang kelima, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Yang dimaksud batas bawah ini adalah kita mau mulai tabel distribusi kita di angka berapa gitu loh. Gitu ya. Di angka berapa? Kita lihat data di sini. Data di sini terendah di angka 35. Boleh nggak kita mulai dari angka 35? Boleh. Jadi kalau nanti tadi range-nya itu tadi interval kelasnya itu adalah 10, maka kalau kita mulai dari 35, maka kita hitungnya range-nya 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Maka dari 35 ke 44. Gitu ya. Dan ini tidak ada aturan baku. Saya memilih nilai batas bawahnya 30. Berarti nanti data saya dimulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 30 ke 39. Baris berikutnya 40, 49. Baris berikutnya 50, 59 dan seterusnya. Biar saya gampang aja hitungnya gitu ya. Dan ini pun bisa Anda gunakan bisa nggak Pak Tommy kita mulai dari 31 nih? 31 sampai berapa nih gitu ya? 31 sampai 40 boleh. Nanti selanjutnya 41 sampai 50 boleh. Nggak ada yang larang ya kan? Karena ini sebagai acuan saja gitu ya. Jadi saya gunakan dari angka 30. Anda boleh dari angka 31. Dari angka 35 juga boleh gitu ya. 32 juga boleh. Yang penting interval kelasnya sama 10-10 gitu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Kita membuat tabel distribusi frekuensi. Dari data ini, dari data yang 35 sampai 99 ini, di mana data ini jumlahnya 80, kemudian tadi kita sudah dapat interval kelasnya itu 10, jadi range-nya itu panjang kelasnya itu 10, lebar kelas ya. Kemudian kita juga sudah dapat ada 7 kelas itu ada 7, kelompoknya ada 7. Kalau bahasa sederhananya ada 7 baris data gitu ya. Ada 7 baris kelompok data begitu ya. Nah, di sini kita tuangkan dalam suatu tabel gitu ya, suatu tabel. Nah, tadi saya mulai dari angka berapa? 30 ya, 30.
Berarti 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Range-nya 10 ya, range-nya 10 di sini. Range-nya 10 ya. Saya buat dari angka 30 ke 39. Gitu ya. Dipahami ya? 30 ke 39. 40, 49. Ini ada 10 nih intervalnya. Karena 30-nya dihitung. Jangan lupa 30-nya dihitung gitu ya. Saya urutkan, tadi saya udah menentukan berapa kelas, ada 7 kelas atau 7 kelompok atau 7 baris. Jadi di sini harus mewakili angka-angka atau data yang ada di dalam data mentah kita. Data mentah kita paling rendah berapa? 35. Paling tinggi berapa? 99. Maka harus ada semuanya. Oh, 35 masuk di sini. 99 juga ada di sini. Oke ya. Nah, setelah itu tentukan nilai tengah dari nilai ini. Nilai tengahnya berapa? Antara 30 39. Oh, ternyata 34,5. Kita urutkan semuanya. Ya, dari baris pertama sampai baris ke-7. Lalu batas kelas. Nah, ini batas kelas ini ada batas bawah, ada batas atas. Yang sebelah kiri ini batas bawah. Yang sebelah kanan ini batas atas. Batas bawah bagaimana caranya? Angka yang di titik bawah dikurang 0,5. Angka yang di titik atas ditambah 0,5. Sehingga ini jadi 30 dikurang 0,5 jadi 29,5. 39 ditambah 0,5 jadi 39,5. Sudah paham ya di sini ya. Dan seterusnya. Nah, frekuensi berarti kita mencari nih. Mencari antara 30 sampai 39 ada berapa angka jumlahnya. Kita coba cek di sini ya. 30 sampai 39. 30 sampai 39. 1 ya. 2. Kita cek lagi. Ada lagi nih 30 sampai 39. Enggak ada lagi, cuma ada 2. Maka kita tulis di sini frekuensinya 2 dan seterusnya. 40 sampai 49 kita hitung ada 3. 90 sampai 99 ada 15. Ini kalau dijumlah harus 80 karena jumlah data kita 80. Jangan sampai nanti di sini tiba-tiba 81 atau 78. Wah, berarti ada yang enggak kita hitung nih. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Nah, tabel di sebelah kanan ini adalah frekuensi kumulatif. Artinya ini juga bisa sebagai check and recheck atau cross check kita. Jadi bagaimana menentukan ini? Pertama, baris kedua ada 2 angka, baris ketiga baris kedua ini 2 ditambah 3 jadi 5. 5 tambah 3 jadi 8. 8 tambah 11 19 sampai seterusnya sehingga di sini 80. Untuk mengecek apakah data kita benar atau salah kita menetapkannya. Kalau ini bukan 80 berarti ada yang salah di sini. Atau ada yang salah di sini. Ini buat cross check nih, 80 di sini, 80 di sini. Buat cross check kita ya. Buat cross check kita. Sampai sini sebenarnya tabel distribusi frekuensi kita sudah cukup. Gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Sampai sini sebenarnya udah cukup tabelnya, tapi tabel ini dapat digunakan untuk menentukan yang namanya nilai rata-rata median modus atau min median modus. Nilai rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul gitu ya. Kita langsung bahas saja, nggak usah berlama-lama. Untuk menentukan nilai rataan, tentu saja data kita tadi data berkelompok ya, bukan data satuan, karena sudah kita kelompok-kelompokkan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah jumlah XI kali FI dibagi jumlah F. Ya, jumlah XI kali FI dibagi jumlah F. Dari data tabel yang tadi di awal sudah kita tentukan, ini perlu kita tambah keterangannya rekan-rekan sekalian menjadi seperti ini. Ya. Nah, ada tambahan nih. Tadi kan sampai frekuensi kumulatif ya, sekarang ada tambahan F dikali X. F itu mana? Ini frekuensinya. X itu mana? Ini nilai tengah tadi. Sekali lagi ya, X itu nilai tengah. Sehingga kita kalikan 2 dikali 34,5 sama dengan 69. 3 dikali 44,5 sama dengan 133,5 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlah, dapatlah 6,140. Kemudian frekuensinya berapa tadi? Ada 80 data. Jumlah F kali X berapa? 6140. Sehingga kita bisa memperoleh nilai rataannya adalah jumlah F kali X dibagi jumlah F. Jumlah F kali X dibagi jumlah F adalah 6140 dibagi 80, 76,75. Bisa ya, cari nilai rata ya.
Harus bisa, harus bisa, harus bisa. Oke, kita lanjut ya ke nilai tengah atau median. Rumusnya ini agak-agak unik nih ya, agak unik ya. Kalau datanya data tunggal gampang, tinggal diurutin seret gitu ya. Cari tengah-tengahnya di mana, udah dapet. Tapi kalau data berkelompok nggak bisa begitu. Ada rumusnya. Yang pertama ini ada TB tepi bawah kelas median. Jadi kita tentukan dulu mediannya ada di mana nih, gitu ya. Kelompok mana nih? Di baris pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dia ada di baris berapa? Itu yang pertama. Kita bisa tentukan tepi bawah kelas, lalu ini setengah kali n ini jumlah data tadi ada 80. FK di sini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi ini artinya frekuensi kumulatif, tapi sebelum kelas median, sebelum baris median itu kita ada di mana kita tentukan gitu ya. Lalu ada frekuensi kelas median itu sendiri dan panjang kelas interval. Panjang kelas interval kita tadi berapa? 10 ya, 10. Jangan lupa ya. Baik, langsung saja ke data kita ya untuk median. Nah, yang saya beri tanda kuning ini adalah kelas median. Artinya, tengah-tengah data itu di kelompok sini. Loh, dari mana Pak Tommy tahu? Sekarang kita lihat ya. Data kita jumlahnya ada berapa? 80. Kemudian, kira-kira kalau data ada 80, tengah-tengahnya di mana? Ada antara 40 dan 41. 40 dan 41 ada di data yang keberapa urutannya? Tentu saja yang di kelompok ini. Karena baris keempat ini dia hanya menampung, kalau gini, kita ibaratkan kita punya kotak-kotak ada 7 gitu ya. Kotak ada 7. Kita punya 80 bola. Kotak pertama kita isi 2 bola. Kotak kedua yang ini, baris kedua, kita isi 5 bola. Sorry, kita isi 3 bola. Berarti bola yang udah kita keluarkan dari misalnya karung ya atau kantong baru 5. Kotak ketiga kita isi juga 3 gitu ya. Kotak keempat kita isi 11. Di kotak keempat baru bola yang keluar itu baru 19. Nah, di kotak kelima kita isi 24 bola sekaligus. Berarti yang ada dalam kotak, dalam karung yang sudah kita keluarkan ada berapa? 43. Artinya di data atau bola ke-40 dan 41 ada di karung atau kotak nomor 5. Berarti inilah kelas median kita. Artinya bola yang ada di tengah-tengah, bola ke-40 dan ke-41 itu ada di baris yang kelima. Paham ya caranya ya, gitu ya. Nah, di sini kita langsung lihat rumusnya. Apa tadi rumus median? Rumus median adalah tepi bawah ditambah setengah n min FK per FI kali P. Jadi di sini kita bisa lihat tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya 69,5. Dari mana Pak Tommy? 69,5 ini tadi. 70 dikurang 0,5. Ada di sini. 69,5. Ditambah setengah kali N. Setengah N. Setengah N itu berapa? Setengah N itu adalah setengah kali 80. Yaitu 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Dari yang warna kuning sebelumnya berapa? 19. Dibagi di sini frekuensi untuk baris yang kelima ini. Frekuensinya 24. Ingat ya, ini agak menyilang. Kumulatif dibagi 4. Sekarang kita kurangi dulu 40 kurang 19. Baru kita bagi 24. Baru kita kali 10. Dapatlah 8,75. Begitu dijumlah dengan 69,5. Dapatnya 78,25. Maka median kita adalah 78,25. Untuk mengecek apakah perhitungan kita benar atau salah, kita lihat di selang ini, batas ini. Batas ini berapa? 69,5 sampai 79,5. Data kita berapa? 78,225. Maka data kita masuk dalam range atau batas dari nilai median. Berarti kita nggak salah hitung gitu ya, udah bener nih. Kita lanjut. Lalu kita lanjut lagi dengan bagaimana kita cara menentukan nilai modus ya. Nilai modus di sini rumusnya kurang lebih sama sih, hanya saja di sini ada yang berbeda, yaitu yang tadinya berkaitan dengan frekuensi ya, untuk modus ini berkaitan dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi pada saat nanti kita menentukan selang modus, nanti D1 itu
frekuensi di selang modus ya, di kelas modus itu dikurangi sebelumnya, D2 frekuensi selang modus dikurangi setelahnya gitu ya, untuk D1 dan D2. Untuk P panjang kelas tadi sudah kita bahas ya, atau interval kelas itu adalah 10 ya, nilainya 10. Nah di sini pada saat kita sudah memiliki tabel seperti ini, lalu di baris keberapakah modus itu berada? Kita lihat di frekuensi yang paling besar. Ternyata frekuensi paling besar itu ada di baris kelima, sama seperti pada saat median tadi ya. Jadi kita sudah tetapkan nih, oh kalau begitu di sini paling besar 24. Oleh karena itu nanti selang modusnya ada di baris kelima. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. Tepi bawah kelasnya berapa? Tepi bawah kelas modus 69,5. Lalu D1-nya berapa? D1 cara menghitung bagaimana? 24 dikurang 11 sama dengan 13. 24 dikurang 11 sama dengan 13. Jadi gitu ya. 24 dikurang 11 jadi 13. Nah, kemudian di sini D2-nya mana D2-nya? D2-nya 24 dikurang 22 yaitu 2. Sehingga kalau kita lihat dari rumus D1 dibagi D1 tambah D2. Berarti 13 dibagi 13 tambah 2. 13 tambah 2 15. 13 bagi 15 dikali 10 hasilnya 8,67. Kalau dijumlahkan dengan 69,5 maka hasilnya adalah 78,17. Nah, modusnya 78,17. Cara kita ngecek benar nggak hitungan saya? Gitu ya. Benar nggak sih hitungan saya? Maka lihat di selang ini. Apakah hasil hitungan kita ada dalam selang ini? Kalau ada, berarti perhitungan kita ya kurang lebih tepat lah gitu ya. Walaupun nanti bisa saja ada kesalahan-kesalahan, tapi setelah kita cek, oh ternyata masih masuk nih dalam range ini nih ya, antara 69,5 sampai 76,5. Berarti apa yang sudah kita hitung itu sudah tepat. Nah, sudah bisa dong ya. Tadi menentukan apa? Nah, membuat tabel, kemudian menentukan nilai min rata-rata, menentukan nilai median, nilai tengah, dan menentukan nilai modus. Oke, saya rasa itu saja ya. Untuk materi distribusi frekuensi, nantikan video saya selanjutnya. Nanti akan saya sedang siapkan yaitu terkait dengan pengolahan data penelitian tindakan kelas, lalu dengan penelitian pengolahan data penelitian yang lainnya seperti kuantitatif dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.